الذي أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan penghormatan kepada Ibu Doktor yang mewakili Ketua Program Studi sekaligus menjadi pembina Majelis Taklim Al-Amin. Bapak Ibu dosen yang mungkin berkesempatan hadir, teman-teman pengurus Majelis Taklim, tamu undangan yang sungguh saya muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba Allah yang alhamdulillah di saat ini Allah mengizinkan keimanan Islam bersarang di dalam kehidupan kita. Adalah sebuah karunia besar ketika pada hari ini kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati semua Allah berikan kepada kita. Dan sebaik-baik nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat keimanan dan keislaman. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan pada setiap aktivitas, pada setiap oportunitas kita, baiknya kita mengawalinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Hal itu memberikan penegasan kepada kita bahwa kita ini adalah statusnya sebagai seorang hamba di hadapan Allah, dan Allah adalah zat yang satu-satunya dan berhak untuk kita sembah, otoritasnya menjadi Tuhan. Pada status hamba dan Tuhan itu kedua memiliki fungsi yang berbeda. Hadirin yang berbahagia, kalau para ulama di dalam Islam itu bisa dibaca dalam literatur, yang namanya hamba itu adalah ketika dia mendengar perintah dia melaksanakan. Bukan bertanya ini perintah apa. Dan seperti itulah yang dicontohkan oleh baginda mulia Rasulullah Muhammad SAW, yang darinya itu pada hari ini kita bisa berkumpul dan berjumpa bersama-sama. Bagaimana Rasul SAW mengajarkan itu kepada generasi pertama sampai kepada kita. Buktinya seperti Abu Bakar yang mulia. Tahukah teman-teman, pelajaran ketaatan atau pelajaran seorang hamba yang Rasul SAW sembahkan pada diri manusia di muka bumi ini? Pertama adalah kepada Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasul SAW ketika Rasul SAW itu kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah secara langsung di sidang yang peristiwanya itu kita sebut sebagai peristiwa Isra wa Mi'raj.
perjalanan yang tidak pernah dapat dideteksi oleh teknologi apapun juga sampai saat ini. Sebuah perjalanan yang tidak pernah dapat diterima oleh logika manusia manapun. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di Semenanjung Arab, kemudian beliau melakukan perjalanan sampai ke perbatasan Afrika sana, di masjid yang mulia yang pada saat ini mereka berjuang mempertahankan harga diri, mereka berjuang untuk mempertahankan kemuliaan eksistensi mereka sebagai seorang manusia di Palestina di sana. Dan kemudian naik ke langit ketujuh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi di kota suci Mekah Al-Mukarramah itu dalam satu hari. Menarik. Kalau kita terus sujud dan penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah yang di kemudian hari ternyata Allah memiliki rencana baik itu agar supaya kita sebagai hamba-Nya itu dapat memahami tentang peristiwa ini dan bisa kita terima secara nalar kita secara manusia. Hadirin yang muliakan, kembalinya Rasulullah SAW dari sana, dia berjumpa dengan manusia pertama yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah pemimpin manusia yang memusuhi Rasulullah SAW. Bayangkan, dia berjumpa dengan. Lalu Abu Jahal bertanya, "Wahai Muhammad." Abu Jahal tentu menyapa dengan kata Muhammad, tidak mungkin dengan kata Rasulullah. Yang menyapa dengan kata Rasulullah adalah, "Wahai Muhammad, dari manakah ini?" Dan kata Rasulullah, "Saya baru saja balik dari Masjid Al-Aqsa dan baru balik dari langit ketujuh." Rasulullah menyampaikan apa ya? Beliau apa yang ditanggapi oleh Abu Jahal? Muhammad, dosa apa lagi yang engkau lakukan? Sihir apa lagi yang sedang engkau lakukan? Pada dialog ini kemudian muncul terbesit dalam pikirannya Abu Jahal. Ini bisa dijadikan sebagai cara yang cara itu bisa dilakukan agar supaya bisa memberikan pengaruh terhadap sahabat-sahabatnya Muhammad agar supaya mereka kembali dan meninggalkan. Jadi ketika dia merasa bahwa secara manusia tidak masuk akal, maka tentu ini adalah sebuah kebohongan. Maka dia merasa kebohongan ini jika disampaikan kepada sahabat-sahabatnya Muhammad, maka mereka tentu menganggap bahwa Muhammad telah berbuat kebohongan, menyampaikan fitnah, maka tentu mereka akan menaruh keraguan kepada Muhammad, dan dengan begitu mereka akan bisa meninggalkan Muhammad yang dahulunya mereka dulukan, yang dahulunya mereka itu banggakan menjadi manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Pergilah Abu Jahal. Singkat ceritanya di dalam perjalanan dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saya ketika membaca cerita ini teman-teman dalam sirah Nabi, saya termenung bukan pada aspek Rasulullah dan ceritanya dengan Abu Jahal dan kemudian berjumpa dengan Abu Bakar, bukan teman-teman. Tapi teman-teman, Maha Suci Allah, bagaimana Allah merangkai cerita itu yang kemudian ditakdirkan menjadi takdir jalan kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah membuat makar kepada orang yang membuat makar kepada Allah. Bagaimana Allah membongkar sebuah kebenaran dengan cara musuh-musuh Allah itu. Bayangkan,
Berjumpalah ketika Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar, dia sampaikan, Abu Bakar, tahukah engkau ada sebuah berita besar yang patut untuk harus engkau ketahui dan harus engkau pikirkan secara bahwa pada hari ini sahabatmu yang engkau banggakan, yang engkau muliakan, hari ini dia telah melakukan sebuah perbuatan yang tercela. Kata Abu Bakar, apa? Siapakah dia? Berita apakah yang dia sampaikan? Informasi apa yang tadi kau peroleh dari dia? Ceritalah apa? Singkatnya dia menyampaikan, barusan dia ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan seperti ini. Dia baru melakukan perjalanan semalam pada Isya. Perjalanan semalam ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tujuh, kembali lagi ke Masjidil Aqsa dan kembali lagi ke Mekah sebelum subuh. Bayangkan Abu Bakar ada cerita seperti itu yang disampaikan sahabat. Masuk di logika yang mana? Bisa kita terima cerita itu dengan nalar kita sebagai manusia. Saya yakin kita semua yang ada dalam ruangan akan bersepakat dengan apa yang dirasakan bahwa hal itu tidak pernah masuk akal. Tidak mungkin, zaman itu belum ada pesawat. Menempuh perjalanan dengan pesawat dari Mekah menuju ke Palestina itu membutuhkan waktu kurang lebih satu atau lebih dari 1 jam. Teman-teman, maka sangat tidak masuk. Tapi coba dengar baik-baik apa yang dijawab. Jawaban Abu Bakar adalah singkat, padat, dan jelas. Benarkah Muhammad menyampaikan seperti itu? Itu kalimat pertama. Kata Abu Jahal, ya, saya mendengar langsung dari dia. Kalimat yang kedua adalah, jika Muhammad mengatakan seperti itu, maka itulah kebenaran. Maka benar apa yang dia sampaikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, teman-teman yang saya banggakan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang tidak masuk. Tapi jawaban Abu Bakar itu lebih tidak masuk akal. Bayangkan bagaimana Abu Bakar menjawab pertanyaan itu dengan singkat, jelas. Jika Muhammad mengatakan demikian, ya udah, itu adalah kebenaran. Kaum muslimin, kalau bukan karena itu adalah gerakan hati, Abu Bakar tidak akan bisa memberikan jawaban seperti itu. Kalau bukan itu atas dasar kehendak Allah, maka Abu Bakar tidak akan dapat merasakan kebenaran itu sampai di dalam hati. Tapi ini adalah persoalan bagaimana Rasulullah SAW yang mulia menanamkan keislaman dan keimanan di dalam diri para sahabat itu, sehingga keyakinan mereka kepada Allah, keyakinan mereka terhadap kebenaran yang datang dari Allah itu bukan hal biasa. Maka Abu Bakar kemudian diberikan gelar As-Siddiq, atau yang artinya yang membenarkan. Abu Bakar di kemudian hari menjadi manusia mulia, ya, khalifah setelah Rasulullah adalah manusia yang ketika dia masuk surga itu semua pintu surga dibuka dan disuruh mau masuk melalui pintu yang mana saja. Semua pintu surga itu memanggil nama Abu Bakar. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya, dia menyampaikan kepada semua sahabatnya bahwa Abu Bakar ini, jika amalan itu diletakkan pada sebelah timbangan dan amalan seluruh manusia yang ada di muka bumi termasuk kalian diletakkan pada sebelah timbangannya, maka sesungguhnya amalan Abu Bakar masih terlampau jauh. Subhanallah. Ini adalah hasil pendidikan, hasil tarbiyah Rasulullah SAW. Dan pada hari ini teman-teman adalah momen untuk kita merayakan
bagaimana Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini untuk menyampaikan risalah yang mulia tadi, menyampaikan tujuannya tadi, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penyelamat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada malam itu terasa berbeda dengan malam-malam ini. Kota Mekah terasa sunyi sepi, tidak ada berisik di mana. Seorang perempuan yang mulia, dia sedang lagi menanti-nanti kehadiran bayi yang dikandungnya. Pada saat itu terasa suasana berbeda sekali dengan kota Mekah. Dan bahkan tentang datangnya manusia pilihan Allah ini, itu tidak hanya cuma disebutkan di dalam Al-Quran, tidak, tetapi disebutkan dalam semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu. Disebutkan dalam kitab Injil, disebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Zabur, disebutkan semua. Dan pada saat itu orang-orang sedang lagi nanti kehadiran sosok itu, tapi mereka tidak tahu dari mana datangnya. Semua manusia pada saat itu, terlebih adalah bangsa Yahudi, mereka yakin dengan penuh bahwa akan terlahir sosok Rasul yang terakhir itu, manusia pilihan yang terakhir itu akan datang dari bangsa mereka, yakni Bani Israil. Tidak terbesit bahwa akan datang dari bangsa, karena semua rasul-rasul sebelumnya itu datang dari sana. Dari Adam sampai ke Musa sampai ke Isa, semuanya datang dari sana. Dia tidak datang dari Allah. Tapi kabar itu berubah. Di dalam kitab suci itu dikabarkan bahwa akan datang Rasul sebagai Rasul yang terakhir, penutup para nabi dan Rasul itu, manusia pilihan Allah itu, dia akan datang dari tempat yang berbeda. Yang dia akan datang dari salah satu suku yang ada di sebuah perkampungan kecil yang terletak di tengah-tengah gurun pasir. Itu adalah kota suci Mekah al-Mukarramah. Ini teman-teman, Siti Aminah itu manusia suci, seorang perempuan yang suci itu, dia sedang lagi menanti kelahiran. Dia belum tahu, tapi dia sudah merasakan bahwa bayi yang ada dalam kandungannya ini adalah bukan bayi biasa. Dari mana dia tahu itu? Pertama, 30 hari Rasulullah SAW berada di dalam rahim Siti Aminah. Bertepat 30 hari usianya, datang Nabi Adam AS dan mengucapkan salam kepada Siti Aminah, Assalamualaikum. Jadi menyampaikan, saya menyampaikan salam mulia kepada Nabi, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi Nabi Adam AS. Kelak saya mengatakan kepadamu bahwa kelak dia akan menjadi manusia yang mulia di dunia dan di akhirat. Masuk bulan kedua, datang Nabi Idris. Dia mengucapkan salam dan mengucapkan selamat bahwa kelak bayi yang ada di kandungannya ini, dia akan menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi ketiga di bulan ketiga, sampai usai semua nabi itu datang mengucapkan selamat kepadanya. Teman-teman pernah menonton film dan mendapatkan film seperti itu? Belum pernah. Seumur saya belum pernah saya mendapatkan film atau cerita seperti itu. Dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, mereka datang dan kemudian mengucapkan selamat. Mereka bergembira atas lahirnya sosok manusia pilihan Allah, utusan Allah sebagai penutup utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kita semuanya untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam hari itu Mekah terasa terang, sunyi. Jadi
udaranya sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Semua orang merasakan itu, tidak hanya cuma keluarga Muhammad, semua orang Yahudi dan Nasrani, semua orang merasakan hal itu. Mereka melihat langit itu. Langit itu kemudian dia memancarkan cahaya yang begitu terang. Bayangkan, cahaya yang begitu sangat terang, dan semua bintang-bintang itu bergerak. Dia tidak berada pada tempat. Dan hal ini yang kemudian memberikan kabar kepada orang-orang Nasrani bahwa akan lahir seorang rasul yang menjadi rasul yang terakhir, karena itu disampaikan di dalam Injil. Disampaikan dalam kitab Injil. Seorang pendeta mengatakan bahwa ketika pada suatu hari nanti, pada kelak hari nanti engkau akan melihat langit, dan kemudian bintang-bintang yang berada pada tempatnya itu mereka bergerak pada tempatnya yang semula, maka itu adalah tanda akan datang seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan dari langit yang dia itu sebagai penutup utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang bergerak. Melihat peristiwa ini, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib, Abu Thalib itu dia keluar dan dia melihat suasana lain. Ini orang tidak seperti biasanya. Kenapa langit begitu terang? Bumi dan langit mereka pada saat ketika itu kemudian bergemuruh dan bergetar. Akhirnya semuanya panik. Abu Thalib tadi itu kemudian dia lari ke Ka'bah. Sesampainya di Ka'bah itu dia masuk di Ka'bah. Dia melihat sebuah peristiwa, sebuah fenomena yang tidak seperti biasa. Patung-patung berhala yang ada dalam Ka'bah itu semuanya itu jauh tersungkur. Dan semua arah jatuhnya itu adalah seakan-akan mereka bersujud kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang agung. Bayangkan. Kemudian sumur Zamzam itu dia mendidih. Dia mengeluarkan air yang begitu banyak. Bayangkan. Bertanya dalam hatinya, peristiwa apa yang sedang terjadi dengan Allah bukan pada saat keluar dia, dan dia melihat cahaya semua bergerak menuju sampai ke rumah yang di dalamnya itu ada ibunda Siti. Ternyata dia lihat ini di rumah. Bayangkan, cahaya tadi mengumpul dari langit yang berbentuk indah itu. Dia masuk, dia memancarkan cahaya di atas rumahnya Allah. Sampai pada suatu harinya berjalan perlahan-lahan dengan kaki dan perasaan yang tidak begitu tenang, terasa tidak begitu biasa, tidak ada perasaan takut juga. Berjalan perlahan-lahan Abu Thalib sampai kepada depan pintu, dan dia melihat Siti Aminah ternyata telah menggendong seorang bayi. Bayi yang cahayanya subhanallah. Meneteslah air mata bahagia dari kedua mata Abu Thalib. Dan dia membenarkan bahwa ini adalah kebenaran dari wahyu yang telah disampaikan di dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Di pagi hari ini teman-teman belum selesai saya. Di pagi hari ini burung-burung itu dia berterbangan, dia berhambur di atas langit, bekah burung-burung, dan suaranya itu, masya Allah, mereka tidak seperti yang belum pernah terjadi peristiwa seperti itu. Dan burung-burung itu burung-burung pemacangnya. Mereka mengeluarkan suara-suara yang indah di atas langit mereka. Kurma-kurma yang tadi yang pada saat itu musim panen ini, kurma-kurma yang dia sudah kering, tiba-tiba di pagi harinya
Semuanya itu langsung menjadi gitu. Serasa kedengarannya di telinga Abu Thalib itu adalah mereka semua seakan-akan bergembira dengan datangnya bayi yang digendong oleh si Amin. Seakan-akan mereka itu bergembira mengucapkan selamat kepada hadirnya sosok pemuda pada Sahara yang hadirnya dinanti-nanti dan pada akhirnya kepergiannya diisi oleh seluruh alam dan seisi. Dan dialah Rasul Muhammad SAW bin Abdullah. Itu adalah kehadirannya. Apakah sudah selesai kemuliaannya? Ketika Rasulullah itu dikandung, ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika masih berusia anak-anak, baru mulai berjalan saja, ibunya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil dan diasuh oleh siapa? Ibunda siapa? Siapa? Halimah. Kita umat Rasulullah. Lihat. Jangan katakan cinta. Jangan katakan sayang jika engkau tidak pernah diberi. Di perkampungan, di komplesnya Halimatus Sa'diyah ini, proses di mana Halimatus Sa'diyah ini ketemu dengan Rasulullah itu adalah ketika Halimatus Sa'diyah berada di pasar, dia menyinggung anaknya, tiba-tiba untahnya itu berlari dan kemudian dikejar oleh Halimah. Unta itu jalan terus masuk ke rumahnya, ke rumahnya sedianya sampai ke sana dan dia kemudian masuk ke dalam. Tapi ketika masuk sampai ke dalam, Halimatus Sa'diyah ketika dia melihat bayi yang ada di atasnya itu, dia langsung lupa segala-galanya. Bahkan dikisahkan itu bayi yang dia gendong itu bayi sendiri, dia tidak sadar kalau ada bayi yang dia gendong. Saking ketika dia melihat bayi itu dan dia langsung jatuh hati dan jatuh cinta kepada mujizatnya Nabi SAW. Dan ketika dia menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang, dari sanalah kemudian setidaknya dia melihat bahwa sosok ini. Ketika Aminah meninggal dunia, dia teringat bahwa ada sosok perempuan yang dia begitu sayang dan dia yakin dan percaya dia akan bisa mengasuh putranya. Akhirnya dibawalah ke Halimatus Sa'diyah dan dirawat, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Rasul kita juga. Sebelum itu musim pacem ini di kompleks mereka itu tidak ada namanya tumbuh, tidak ada kurma pohon kurma yang dia bertahan di gunung pasir itu pun itu kering semuanya, tidak lagi kering. Rasulullah SAW sampai malamnya, besoknya itu semua pohon, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di situ semuanya itu memancarkan daun-daunnya itu kemudian dia biru sedikit. Mereka tumbuh subur seakan-akan mereka bergembira dengan datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada dunia dan seisinya, semuanya wajib untuk harus bergembira, semuanya harus bahagia, karena yang datang ini itu adalah rahmat bagi seluruh segenap. Karena yang datang ini adalah manusia, tidak hanya manusia biasa, tetapi dia datang membawa rahmat, maghfirah, nikmat, melengkapi seluruh nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu Rasul SAW. Ada kejadian lain, masih banyak. Saya ceritakan sampai hari ini sampai tenggelam dan tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai kita ceritakan tentang kemuliaan Rasul SAW. Hadirnya saja itu sudah menghadirkan beribu-ribu macam kemuliaan Allah, beribu-ribu macam mukjizat yang datang dari Allah. Apalagi sampai ke dalam hidup. Banyak ilmuwan Islam yang ditulis tentang kisah hidup. Banyak manusia yang mulia dunia dan akhiratnya karena mereka itu betul-betul mengabdi kepada Rasulullah SAW. Jin-jin kafir sebelum ini, mereka itu mampu menembus langit.
untuk mencuri berita dan mereka berikan kepada para tukang sihir. Para tukang sihir itu kan mereka mengetahui tentang sesuatu karena mereka bekerja sama dengan jin, sehingga mereka bisa meramal dan sebagainya. Itu karena mereka bekerja sama dengan jin. Syirik, perbuatan jangan ditiru. Dia bisa menggugurkan syariat kita. Mereka bisa kan? Karena dengan jin diberikan kuasa oleh Allah SWT untuk ini. Dia bisa menembus langit untuk mencuri berita, yang berita dari Allah SWT yang disampaikan kepada para malaikat. Sebelum itu, pada saat lahirnya Rasulullah SAW, mereka ketika naik ke langit, sampai sana mereka tidak bisa menembus langit. Tidak bisa. Akhirnya jin-jin tadi mereka semua berkumpul dan kemudian mereka datang kepada guru mereka, namanya iblis, pimpinan semua keburukan, jin, syaitan, pimpinannya dari iblis. Mereka datang ke sana, mereka melakukan musyawarah atau bahasa sekarang itu mereka melakukan konferensi nasional dunia. Ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Kita tidak bisa menembus lagi, tidak seperti biasanya. Mereka sampaikan kepada mereka, dan iblis memberitahu kepada mereka, kalau begitu kalian semua silakan menyebar ke seluruh dunia, ke timur, barat, selatan, dan utara. Kalian menyebar semuanya. Dan coba silakan kalian lihat dan perhatikan baik-baik. Ada apa yang terjadi? Ada peristiwa apa? Ada hal-hal apa yang kemudian membuat kalian tidak mampu untuk menembus lapisan langit? Ketika mereka semua sudah menyebar di seluruh pelosok bumi, timur, barat, semuanya, dan mereka saksikan. Baru mereka melihat cahaya, ada cahaya yang datang dari langit, semua cahaya di dunia itu mengumpul pada satu tempat, dan mereka lihat ternyata cahaya itu ada pada satu kota, yaitu kota Mekah. Dan mereka semua pelan-pelan berdatangan ke sana, menyaksikan apa yang terjadi sebenarnya sih. Ketika semua jin-jin itu datang ke sana dan mereka saksikan di sana itu, seluruh malaikat itu turun secara teratur berbondong-bondong satu persatu datang ke sana, memasuki rumahnya Siti Aminah itu untuk mengucapkan selamat kepada Rasulullah SAW. Manusia apa? Pemuda seperti apa? Tidak bisa kita dapatkan begitu. Rasulullah itu hanya cuma karena dia ingin melaksanakan risalah dari Allah, sehingga dia kemudian diutus. Ini dari perspektif saya secara pribadi. Maka dia diutus dari kalangan kita. Tujuannya agar apa? Agar apa yang dia kerjakan itu dapat kita kerjakan tanpa kita memberikan alasan. Sehingga dia itu diutus dari kalangan kita, manusia biasa seperti kita. Tapi bagi saya, Rasulullah itu hanya cuma dari kesihnya saja ya, kembali manusia. Tapi di dalam dirinya dia itu bukan manusia biasa. Bukan. Ya tanya. Sekarang ini tidak boleh dilempar. Tidak boleh ada yang bisa, tidak boleh ada yang melukis wajahnya, tidak boleh. Memang itu adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan para umat Islam. Tapi teman-teman berpikir kan, kesepakatan itu apakah dia tidak beriringan dengan takdir Allah? Apakah kesepakatan itu bisa terjadi tanpa izin Allah? Maka bagi saya ini adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah SWT, bahwa dia adalah manusia suci, manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka untuk kita memperingati hari kelahirannya yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober tahun 2022, kalau pada saat itu di kota Mekah, kalau tidak salah pada tanggal 26 April tahun 571 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan sekarang kita saksikan di negeri kita, di luar negeri, banyak orang yang merayakan terkait dengan perayaan ini. Ada yang di sini bahwa ada yang kemudian berbeda pandangan bahwa itu adalah bid'ah, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dirayakan oleh Nabi. Oke, saya sampaikan riwayatnya. Rasulullah SAW itu sendiri merayakan hari kelahirannya. Gak percaya?
senantiasa berpuasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Tahu nggak apa alasannya? Alasan yang pertama adalah karena Rasulullah mengapa dia berpuasa di hari Senin? Karena dia ingin untuk berbahagia, bersyukur kepada Allah di hari kelahirannya. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu. Hari Kamis Rasulullah berpuasa karena pada setiap hari Kamis itu Allah mengangkat semua amalan-amalan manusia itu dalam satu pekan diangkat ke langit pada hari Kamis. Maka Rasulullah itu menganggap bahwa lebih bahagia, dia lebih suka kalau amalannya itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Tapi hari Seninnya, ingat dalam riwayatnya dikatakan seperti itu. Silakan di-searching. Rasulullah mengapa berpuasa di hari Senin? Karena yang bersyukur kepada Allah itu adalah hari yang dia datang di muka bumi. Kalau Rasulullah saja dia melakukan apa itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina. Allah katakan, Allah tidak memerintahkan wahai orang yang beriman bersalawat kepada Nabi. Tapi Allah bilang ini, Allah dan semua malaikat bersalawat kepada Nabi. Tahu apa maksudnya? Allah ingin katakan bahwa tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita sebagai umatnya, itu tidak ada kata wajib hukumnya harus bersalawat kepada Nabi. Harus, karena Allah saja yang sudah memberikan contoh kepada kita. Nah kalau kita ini siapa? Malaikat saja bersalawat kepada Nabi, bergembira atas datangnya Nabi. Apalagi kita tidak mau bergembira. Karena nanti itu malaikat tidak pernah meminta syafaat kepada Nabi SAW. Kita lah yang kemudian akan meminta syafaat dari Nabi. Kita lah yang akan meminta pertolongan dari Nabi. Apakah kata kita tidak mau untuk bergembira dengan datangnya sosok manusia pilihan yang bikin menjadi hari yang akan bersyukur kepada Allah untuk minta ampun atas diri kita? Masya Allah. Nah, maka jika ada orang di antara kita atau ada manusia, terutama kaum muslimin, yang ketika pada saat hari kelahiran Nabi SAW dia mengetahui dan dia tidak merasa bahagia, dia tidak merasa senang, hatinya tidak bergetar ketika Rasulullah SAW mengucapkan, periksa kembali keimanannya. Pada saat ketika Rasulullah SAW disebutkan dan kita tidak merasakan apa-apa dengan jiwa kita, periksa kembali keislaman. Ada yang salah dengan keislaman. Maka refleksi kita terhadap kelahiran Nabi SAW adalah dengan kita kembali untuk melihat seperti apa jalan hidup, apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi atau tidak, apakah sudah sesuai dengan tujuan hadirnya Nabi SAW di muka bumi ini atau tidak. Yang masih melaksanakan sunnahnya hanya cuma separuh saja, silakan untuk dilaksanakan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi itu dikatakan sunnah. Yang mengerjakan mendapatkan pahala, yang tidak mengerjakan mendapatkan dosa. Tapi pada diri Nabi SAW itu terdapat banyak keberkahan. Maka jika kita yang menjadi umat yang penuh dengan dosa, yang membutuhkan banyak amal, yang membutuhkan banyak kebaikan, enggan melakukan suatu perbuatan atau suatu amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW, maka pada saat itu ingatlah bahwa engkau telah kehilangan momen keberkahan, mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Karena barang siapa yang melaksanakan satu sunnah Nabi, maka dia telah mendapatkan satu keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menghadirkan pada diri Nabi itu berlipat, berjuta, bermiliar-miliaran keberkahan pada diri Nabi. Sampai Aisyah katakan bahwa Nabi itu ketika ditanya, Nabi itu siapa sih? Aisyah bilang, Nabi itu adalah Al-Quran berjalan. Pernahkah
mendapatkan hal yang tidak baik dalam Al-Quran? Tidak. Maka bentuknya yang nyata itu ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu bentuknya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbuatannya dari mulai mau tidur sampai mau tidur kembali, bangun tidur sampai dia tidur kembali, semuanya itu adalah cerminan Al-Quran. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanyakan siapakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka dia menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran berjalan. Maka kita semua yang sholatnya tidak usah bicara yang lain, topik diri kita. Mari kita perbaiki amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sunnah kita kerjakan, secara otomatis kewajiban telah kita jaga. Tidak ada hal lain yang dibawa datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia untuk ini, kecuali Nabi datang ke sini untuk memerintahkan kepada kita menyempurnakan atau memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak kita kalau baik itu tidak ada cara lain kecuali kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam definisi yang sederhana adalah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan dan larangannya yang harus kita tinggalkan. Itulah alasan mengapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah selesai melakukan fatwa nikah, tugasnya telah selesai, wahyu terakhir telah diturunkan kepada dia, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tugasnya telah selesai. Maka apa yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya? Dipanggil kepada Allah Subhanahu. Tahu bunyi wahyu yang terakhir turun kepada Rasulullah. Pada hari ini kami sempurnakan Islam sebagai agama. Kami sempurnakan nikmat-nikmatmu. Bayangkan dalam wahyu yang terakhir Allah katakan seperti itu. Ketika menerima wahyu itu Rasulullah SAW menangis. Kalian tahu bahwa ini adalah tanda waktu dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisah dengan semua sahabat. Dan yang terkesan dari kepergian, dari banyak kesan yang bisa kita dapatkan dari kembalinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sederhana. Saya selalu bertanya, kalau bertemu dengan Rasul, saya hanya mau bertanya, ya Rasul, ya Nabi Allah, kenapa engkau mengucapkan kata umat ketika engkau hendak melepaskan atau engkau hendak kembali ke langit? Itu saja. Kalau saya mengapa engkau mengatakan kata itu berulang-ulang kali? Apakah benar bahwa itu adalah tanda cinta dan kasih sayang? Itu adalah ibadah yang harus kita jaga, adalah kemuliaan yang harus kita pelihara, adalah kehormatan yang harus terus-menerus kita pegang. Sebagai umatnya, kita harus bangga untuk menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya minta kepada kita semua pada hari ini, mari kita berazam dalam diri kita harus bangga menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya